Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam pertanyaan yang seringkali membuat kita bingung dan kehilangan arah, yaitu, siapa diri saya sebenarnya dan apa tujuan hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan keingintahuan dan kebingungan kita dalam menemukan identitas yang sejati dan mencapai tujuan hidup yang berarti di tengah kompleksitas dunia yang terus berkembang. Perjalanan menemukan diri sejati dan mencapai tujuan hidup adalah sebuah proses yang memerlukan eksplorasi diri, refleksi mendalam, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita dengan lebih baik. Eksplorasi diri adalah tentang menjelajahi minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi kita. Dengan merenung tentang apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat hati kita berdebar, dan apa yang memotivasi kita mulai memahami diri kita dengan lebih baik. Melalui eksperimen dengan berbagai kegiatan dan hobi, kita dapat menemukan minat dan potensi yang mungkin kita miliki. Kita juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang penting bagi kita, seperti keadilan, kreativitas, atau keberanian. Dengan memahami minat dan nilai-nilai pribadi kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk menentukan identitas dan tujuan hidup kita. Perjalanan menemukan diri sejati dan mencapai tujuan hidup adalah sebuah proses yang kompleks dan memerlukan dedikasi yang kuat. Pertama-tama, langkah awal yang harus kita ambil adalah mengenal diri kita dengan lebih baik melalui eksplorasi diri. Eksplorasi diri melibatkan penjelajahan minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi kita. Saat kita merenung tentang apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat hati kita berdebar, dan apa yang memotivasi kita mulai memahami diri kita dengan lebih baik. Bayangkanlah seseorang yang merasa tertarik pada seni dan kreativitas. Melalui eksplorasi diri, dia mulai menjelajahi berbagai bentuk seni seperti lukisan, musik, atau tari. Saat dia melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, dia menyadari bahwa seni adalah sesuatu yang memberinya kebahagiaan dan keseimbangan emosional. Dia juga mengidentifikasi bahwa nilai-nilai penting dalam hidupnya adalah ekspresi diri dan kreativitas. Dengan pemahaman ini, dia membangun pondasi yang kuat dalam menentukan identitasnya sebagai seorang seniman kreatif dan menetapkan tujuan hidupnya untuk menginspirasi orang lain melalui karya seni yang dihasilkannya. Selanjutnya, refleksi mendalam menjadi langkah penting dalam perjalanan ini. Refleksi melibatkan pengevaluasian pengalaman hidup kita, memahami perasaan dan motivasi kita secara lebih dalam, serta mengenali pola pikir dan kebiasaan yang mungkin mempengaruhi kita. Melalui refleksi yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang menghambat kemajuan kita atau membatasi potensi kita. Dengan menyadari kelemahan dan tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dan mengembangkan diri kita secara lebih baik. Contohnya adalah seorang remaja mungkin menyadari bahwa dia seringkali merasa takut gagal dan terlalu keras pada dirinya sendiri. Melalui refleksi, dia menyadari bahwa pola pikir negatif ini menghalangi kemajuannya dan menghambat kepercayaan dirinya. Dia memutuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketakutannya dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan membangun. Melalui refleksi yang terus-menerus, dia berhasil mengubah cara berpikir dan mencapai tujuan hidupnya dengan lebih percaya diri. Terakhir,
Pengembangan diri yang berkelanjutan menjadi kunci dalam perjalanan ini. Ini melibatkan dedikasi untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Kita dapat mencapai ini melalui membaca buku, mengikuti kursus atau pelatihan, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang lebih baik dalam bidang yang kita minati, atau melibatkan diri dalam pengalaman baru yang menantang dan memperluas wawasan kita. Dengan terus mengembangkan diri, kita mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup dengan lebih baik, serta mengejar tujuan hidup kita dengan lebih efektif. Kita sendiri sering merasakan ingin menjadi sosok pengusaha sukses setelah melihat seseorang yang memutuskan untuk terus mengasah keterampilan kepemimpinan, mempelajari strategi bisnis yang inovatif, dan terlibat dalam komunitas bisnis yang relevan. Dengan mengembangkan diri dalam bidang ini, dia meningkatkan kemampuannya untuk mengelola bisnisnya dengan baik, mengatasi hambatan yang mungkin muncul, dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Namun, mencapai pemahaman diri yang mendalam juga membutuhkan refleksi yang mendalam. Meluangkan waktu untuk merenung, mengevaluasi pengalaman hidup kita, dan memahami perasaan dan motivasi kita secara lebih dalam adalah langkah penting dalam menemukan diri sejati. Melalui refleksi yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi apa yang membuat kita bahagia, apa yang kita inginkan dari kehidupan, dan bagaimana kita ingin memberikan kontribusi bagi dunia di sekitar kita. Ingatlah bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan takut untuk mengeksplorasi diri kita secara mendalam dan jujur, karena disitulah kita akan menemukan kebenaran tentang diri kita yang sejati. Saat kita merenung tentang pengalaman hidup kita, kita mungkin menyadari bahwa saat berada di tengah alam bebas, kita merasa benar-benar hidup dan bahagia. Kita menyadari bahwa kebebasan dan keindahan alam memberi kita rasa kedamaian dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Dalam refleksi yang mendalam ini, kita menyadari bahwa kehidupan kita yang sejati melibatkan hubungan yang erat dengan alam dan memiliki dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, kita mungkin merenung tentang apa yang membuat hati kita berdebar dan semangat kita terbakar. Mungkin kita menemukan bahwa saat kita berada di panggung atau berbicara di depan orang banyak, kita merasakan kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa. Dalam refleksi yang mendalam ini, kita menyadari bahwa kita memiliki minat dan bakat dalam bidang komunikasi dan membawa pengaruh positif pada orang lain melalui kata-kata dan inspirasi. Ketika kita memahami perasaan dan motivasi kita secara lebih dalam, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita mungkin menyadari bahwa keadilan sosial adalah nilai yang sangat kuat dalam diri kita, dan kita ingin berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Dalam refleksi yang mendalam ini, kita menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk melibatkan diri dalam pekerjaan sosial atau advokasi yang memberdayakan mereka yang kurang beruntung. Melalui eksplorasi yang mendalam dan jujur tentang diri kita sendiri, kita akan menemukan kebenaran tentang siapa kita sebenarnya dan apa tujuan hidup kita. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah proses yang personal dan unik untuk setiap individu. Setiap orang memiliki kebenaran dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Yang penting adalah untuk memahami dan menghargai diri kita sendiri, dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita mampu meluangkan waktu untuk merenung, mengevaluasi pengalaman hidup kita,
dan memahami perasaan dan motivasi kita secara lebih dalam, kita akan mengembangkan kekuatan dan kejelasan dalam menentukan jalan hidup kita. Dengan keyakinan dalam diri kita sendiri dan pemahaman yang mendalam tentang diri kita yang sejati, kita akan mampu menghadapi tantangan dan menggapai tujuan hidup kita dengan lebih baik. Penting juga untuk menyadari bahwa perjalanan menemukan diri dan mencapai tujuan hidup bukanlah perjalanan yang kita lalui sendirian. Kita membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Berbicaralah dengan keluarga, teman, atau orang dewasa yang kita percayai. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita hadapi. Jangan merasa malu atau takut untuk mencari bantuan dan dukungan. Ingatlah bahwa kita semua berada dalam perjalanan yang sama untuk menemukan diri dan tujuan hidup kita. Beberapa perspektif yang dapat kita lihat dalam menjawab pertanyaan hidup yang dihadapi diantaranya, perspektif untuk mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau orang dewasa yang kita percayai. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita hadapi. Dengan berbagi pengalaman, pemikiran, dan saran, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan memperoleh wawasan baru dalam mengejar tujuan hidup. Perspektif untuk mengatasi rasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Kadang-kadang, kita mungkin merasa malu atau takut untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang lain. Namun, tidak ada yang salah atau memalukan dalam mencari bantuan. Faktanya, itu adalah tanda keberanian dan kebijaksanaan untuk mengakui bahwa kita tidak dapat melalui perjalanan ini sendirian. Dengan mencari bantuan dan dukungan dari orang lain, kita dapat mempercepat proses penemuan diri dan mencapai tujuan hidup kita dengan lebih baik. Kita juga harus menghargai perspektif yang berbeda. Sebab dalam mencari bantuan dan dukungan, kita akan terpapar pada perspektif yang berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Setiap individu memiliki pengalaman hidup dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif mereka dapat memberi kita wawasan baru. Dalam mengeksplorasi diri dan mencapai tujuan hidup, penting untuk menghargai keberagaman perspektif ini dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan menentukan jalan kita ke depan. Kita juga harus memiliki kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Perjalanan menemukan diri dan mencapai tujuan hidup adalah perjalanan yang dilalui oleh banyak orang. Kita semua mencari arti dan tujuan hidup kita sendiri-sendiri. Dengan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, kita dapat merasa lebih terhubung dan didukung oleh komunitas yang kita temui di sepanjang jalan. Kita dapat saling menginspirasi, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai impian dan tujuan hidup kita. Saat menjalani perjalanan ini, kita perlu menyadari bahwa di dunia yang terus berkembang seperti saat ini, terdapat banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam ekspektasi dan pandangan orang lain. Namun, penting untuk tetap setia pada diri kita sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini. Jangan biarkan dunia sekitar kita mendefinisikan siapa kita. Jadilah pribadi yang kuat dan berani untuk mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Seiring dengan pertanyaan tentang diri dan tujuan hidup kita,
kita juga harus mengakui bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang instan. Ia memerlukan waktu, kesabaran, dan dedikasi. Namun, jangan biarkan kelemahan atau kegagalan menghentikan langkah kita. Jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran berharga, dan terus bergerak maju menuju visi dan tujuan hidup kita. Dalam perjalanan menemukan diri sejati dan mencapai tujuan hidup, kita akan menghadapi tantangan dan kemungkinan mengalami kegagalan. Namun, penting untuk mengubah pandangan kita terhadap kegagalan dan melihatnya sebagai bagian alami dari proses pembelajaran dan pertumbuhan diri. Daripada menyerah atau merasa putus asa, kita harus mampu bangkit dari kegagalan dan belajar darinya. Lihat saja para penulis yang bermimpi untuk menerbitkan buku karya mereka sendiri. Mereka menulis naskah dengan penuh semangat dan berharap dapat memperoleh kesuksesan segera setelah naskah itu diterbitkan. Namun, ketika naskah mereka ditolak oleh beberapa penerbit, mereka merasa kecewa dan frustasi. Namun, mereka tidak membiarkan kegagalan ini menghentikan langkah mereka. Mereka menyadari bahwa setiap penolakan adalah peluang untuk memperbaiki dan memperkuat karya mereka. Mereka mengambil waktu untuk merefleksikan kritik yang diterima, mempelajari industri penerbitan, dan mengasah kemampuan menulis mereka. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, mereka berhasil menerbitkan buku pertama mereka. Kita juga sering mendengar kisah tentang para siswa yang bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke universitas bergengsi. Namun, saat ujian masuk universitas, mereka tidak mencapai nilai yang diharapkan dan gagal dalam beberapa ujian. Meskipun awalnya mereka merasa putus asa, mereka tidak membiarkan kegagalan ini meruntuhkan semangat mereka. Mereka memanfaatkan kegagalan ini sebagai kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan mereka dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Mereka mencari bantuan dari guru, bergabung dengan kelompok studi, dan menghabiskan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri. Akhirnya, setelah upaya yang keras, mereka berhasil mendapatkan kesempatan masuk ke universitas impian mereka. Ketika kita mampu melihat kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, kita menjadi lebih tangguh dan bersemangat untuk terus maju. Setiap kesalahan dan kelemahan merupakan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meningkatkan diri kita. Dengan dedikasi, ketekunan, dan sikap yang positif, kita dapat terus bergerak maju menuju visi dan tujuan hidup kita. Akhirnya, untuk menemukan diri sejati dan mencapai tujuan hidup yang berarti, kita bicara tentang menemukan kebahagiaan dan pemenuhan dalam hidup kita. Jika kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, mengembangkan potensi kita dengan penuh gairah, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia di sekitar kita, maka kita telah berhasil dalam perjalanan ini. Perjalanan menemukan diri sejati dan mencapai tujuan hidup bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil dalam proses ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan makna hidup kita. Jangan pernah berhenti mengeksplorasi, merenung, dan bertanya kepada diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk menentukan siapa kita sebenarnya dan mencapai tujuan hidup yang autentik. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kata-kata ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada Anda semua untuk menjalani perjalanan menuju penemuan diri sejati dan pencapaian tujuan hidup yang berarti.
Mari kita berani bermimpi, berani mengambil risiko, dan berani menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.